Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan perkuliahan online untuk mata kuliah termodinamika 2 ya, pada pertemuan ke-14. Ya, pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan tentang refrigerasi dan pompa panas 2. Pompa panas, kelanjutan dari pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita lebih tekankan pada pembahasan latihan soal ya, contoh-contoh soal yang ada di buku fundamental termodinamik ya. Ya, ini ada 3 contoh soal. Kita coba lihat dari yang pertama ya. Nah, ini ya. Nah, di sini di contoh 10.1 ya, tentang siklus ideal kompresi uap refrigerasi. Ya, diketahui refrigeran 134A sebagai fluida kerja ya pada siklus ideal refrigerasi kompresi uap ya, yang memiliki temperatur lingkungan ya pada cold region, temperatur dingin adalah 0 derajat, dan temperatur panasnya ya itu 26 derajat. Kondisi saat masuk kompresor itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian ya saturated vapor, jadi di sini uap jenuh. Kemudian saat keluar kondenser di sini, ini kondisinya adalah 20 Celcius ya, dalam kondisi saturated liquid atau cair jenuh gitu ya. Kemudian mass flow rate ya, massa aliran daripada refrigeran itu sebesar 0,08 kg per sekon. Tentukan A, daya kompresor dalam satuan kilowatt, kemudian B, kapasitas refrigerasinya dalam satuan ton, C, koefisien performanya, CUP-nya ya, dan D, koefisien performa untuk siklus Carnot ya, yang beroperasi pada kondisi antara panas dan dingin. Ya, solusinya dari soal kita gambarkan diagram siklusnya ya. Ya, kemudian kita tulis poin 1, 2, 3, 4-nya ya, kemudian kita gambarkan dalam bentuk TS diagram. 1 ini adalah saat masuk kompresor, 2S ini keluar kompresor, kemudian dikondensasikan. Saat keluar kondensor tadi adalah saturated liquid 3 ini, jadi dia berpotongan di garis kubahnya. Di 1 juga sama, berpotongan di garis kubah. Di titik 1 ini saturated vapor ya, uap jenuh. Ya, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa asumsi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap komponen siklus itu dianalisis ya pada kondisi kontrol volume ya. Jadi volume kontrol dalam kondisi steady state. Nah, ini kita sudah jelaskan di
materi termodinamika 1 ya. Ada di materi termodinamika 1 tentang kontrol volume. Ya, kontrol volume ini diindikasikan dengan garis putus-putus ya. Nah, di sini ya. Ini di kompresor ya. Condenser, expansion valve, evaporator ya. Dalam kondisi sistem itu diberikan garis putus-putus, di mana di sini kontrol volume berfungsi, di mana energi dan massa aliran fluida kerja itu masuk dan keluar sistem atau dapat menembus sistem. Kemudian yang kedua, expansion valve itu adalah proses throttling ya. Jadi semua refrigeran itu dalam kondisi internal reversible ya. Kemudian kompresor dan expansion valve beroperasi dalam kondisi adiabatis. Keempat, energi, potensial, dan kinetik itu diabaikan ya untuk kasus kontrol volume ini. Yang kelima, saturated vapor ya. Jadi kondisi saat masuk kompresor itu adalah uap jenuh, dan kondisi saat meninggalkan kondenser itu cair jenuh. Ya, dari sini kita bisa mencari tingkat keadaan masing-masing di titik 1, 2S, 3, dan 4 berdasarkan data yang sudah diketahui di soal ya. Di sini diketahui temperatur ya. Oke. Di sini kita mulai dari tingkat keadaan 1, di mana temperatur diketahui 0 derajat Celcius. Kita gunakan tabel A10. Dari tabel A10 kita bisa mencari nilai A1 dan S1-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Tabel A10, temperatur 0 derajat Celcius. Nah, ini kita lihat di entalpi dan entropi. Kita ambil di sini kondisinya adalah uap jenuh, saturated vapor D1, maka kita ambil yang kodenya ini Hg ya, ini menunjukkan saturated vapor, dan Sg untuk entropi itu ya. Jadi nilainya adalah 247.23 untuk entalpi, dan entropinya 0.9190 ya, ini ya. Selanjutnya di tingkat keadaan 2S itu diketahui di sini ini adalah tekanannya. Temperaturnya 26 derajat Celcius. Nah, di sini kondisinya adalah superheat. Data yang diketahui adalah temperatur, dan di sini yang data yang kedua adalah isentropik ya, isentropik. Jadi S1 sama dengan S2S ya. S1 diketahui 0,9190. Nah, untuk mencari entalpi H2S ini kita gunakan tabel superheat. Nah, ini ya. Tabel superheat untuk refrigeran R134A itu bisa kita lihat di sini. Data yang kita dapatkan itu adalah P2 6,853 bar ya. Ya. Pada kondisi temperatur jenuh 26 derajat Celcius ya, ini tekanannya itu 6,853 bar. Nah,
Ini kita pakai sebagai data awal. Kemudian S1 sama dengan S2S ya, dari tabel ini ya, 0,919 ya, ini data awal. Nah, tekanan 6,853 itu di tabel A12 itu tidak ada, adanya tekanan 6 bar dan 7 bar, sehingga tekanan ini berada di antara keduanya. Maka solusinya adalah kita gunakan interpolasi. Kemudian yang kedua, S1 dan S2S ini di sini juga tidak ada, ya, tidak ada data langsung yang kita dapatkan, sehingga kita juga interpolasi lagi di sini. Jadi double interpolasi. Nah, kita ambil data pertama untuk tekanan 6 bar, ya, kita dapatkan entalpinya, entalpi pada saturated, kemudian entalpi pada 278. Ya, pada di sini itu 278 ya, di 240 ini ya. Kemudian selanjutnya, maaf, ini terlalu jauh ya, jadi ini kita ganti poinnya ya, bukan ini tapi yang 267 ya, ini 267 poin 89 ya. Kemudian di sini 93 ya, 9388. Jadi pakai yang saturated, di bawah saturated 30 derajat Celcius. Kita naikkan saja biar nggak bingung. Nah, gini gitu. Kemudian ini juga berarti ada yang salah ya di sini, mohon maaf. Di sini 0,9197, kemudian nilai entalpinya ini 265. Oh ya, ini sudah benar. Oke, jadi ini datanya ya. Datanya ini. Kita jadi dari data yang pertama ini dari tekanan 6 ya, 6 bar, itu kita punya data ini. Ada 5 data dari 6 ya. Jadi entalpi ada 3, entropi ada 3, 1 yang tidak diketahui ya. Jadi 5 data yang diketahui. Nah, kita dengan interpolasi kita dapatkan H6. Ya, cara interpolasi kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian H7 juga sama, diketahui ya. Jadi 6 data ini 5 yang diketahui, jadi H7 diketahui. Nah, nilai entalpi pada tekanan sekian ini berada di antara H6 dan H7 tentu. Sehingga data yang kita dapatkan ini tekanan 6 bar, 0,6853 bar, dan tekanan 7 bar. Entalpi H6, H7 sudah diketahui di sini ya, dari interpolasi pertama. Kita tuliskan saja di sini interpolasi pertama ya. Interpolasi 1. Nah, selanjutnya kita lakukan interpolasi lagi, jadi double interpolasi ya. Di sini interpolasi yang kedua. Jadi dari interpolasi kedua ini baru kita dapatkan berapa nilai H ya. Seperti itu.
Jadi di sini kita dapatkan H2S ya. H2S ketemu, kemudian H3 itu tentunya kita dapatkan dari temperatur 26 derajat Celcius pada tabel ini ya, 26 derajat Celcius. Kita ambil bukan Hg-nya ya, tapi HF-nya ya, untuk yang 26 derajat Celcius ya. Jadi yang 26 derajat Celcius itu HF ya, ini. Yang di sini, nah gini mungkin ya, biar kelihatan juga ya. Jadi pada 0 derajat itu ini nilainya ya, sedangkan pada 26 itu pakai yang F ya, fluid fluid ya, HF saturated fluid, saturated. Kalau ada simbol F di bawah H atau S-nya itu adalah fluid. Kalau G di sini ini berarti dia vapor ya, atau di sini ditulis liquid ya, saturated liquid. Nah, dalam kondisi cair jenuh gitu ya. Kalau G berarti saturated. Ya, kita dapatkan H3 ya, di sini H3. Nah, H4 ini sama dengan H3 karena dia proses throttling itu berlaku isentalpik, jadi H3 sama dengan H4. Nah, ini ya, di proses throttling di sini sudah disebutkan. Jadi H1, H2S, H3, H4 sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari ini berapa kerja kompresor ya. Masa aliran, laju aliran masanya diketahui, kemudian entalpi masing-masing diketahui. Kita dapatkan kerja kompresor. Kemudian kalau ya refrigeran kapasitinya ya, itu M dot H1 minus H4. Tinggal kita masukkan. Kemudian COP-nya ya, in per PC ya, 1 min H4 per H2S min H1. Kita dapatkan COP-nya 9,24. Nah, yang D itu kita disuruh mencari COP pada siklus Carnot ya, untuk kompresi uap ya. Siklus Carnot siklus ideal, maka betanya juga di sini COP-nya itu COP maksimal yang bisa dihasilkan. Jadi, kalau kita bicara Carnot pasti dia efisiensinya lebih tinggi dari COP dari siklus yang normal ya, karena ini ideal. Nah, rumusnya adalah TC per TH min TC ya. Kita dapatkan CP-nya 10,5 ya. Itu yang bisa kita paparkan untuk contoh 1 ya, untuk siklus kompresor. Nah, kemudian ada lagi nih contoh 2, 10.2 untuk efek reversible heat transfer performance. Jadi sama soalnya dari yang pertama, hanya di sini ada perbedaan temperatur antara yang ada di refrigeran dengan temperatur lingkungan. Nah, temperatur lingkungan itu 0 dan 26 derajat Celcius ini adalah temperatur lingkungan. Nah, pada kondisi saat masuk kompresor ini diketahui ya, kondisinya saturated vapor ya,
beda temperaturnya dengan temperatur lingkungan itu minus 10 derajat Celcius ya. Gitu. Jadi di sini minus 10 derajat Celcius. Ya, kemudian saturated liquid ya pada saat meninggalkan kondenser itu adalah 9 bar ya. 9 bar. Ya. Ya. Jadi gitu. Jadi ini kita dapatkan data dari soal ya. Pertanyaannya sama, kita disuruh mencari daya kompresor, ya, daya kompresor, kapasitas refrigerannya, G-in-nya ya, soaking, ya. Kemudian kita diminta membandingkan dengan contoh 10.1. Nah, asumsi yang bisa kita berikan di sini ini adalah satu yang sama masing-masing siklus itu adalah kontrol volumenya steady state ya. Kemudian yang kedua throttling proses ya pada expansion valve ya, throttling proses, kemudian internal reversible, kemudian kompresor dan adiabatik kompresor dan expansion valve itu beroperasi pada kondisi adiabatis ya, artinya tidak ada kalori yang masuk atau yang keluar dari sistemnya, tidak ada transfer, tidak ada heat loss. Kemudian yang keempat, energi potensial dan kinetik diabaikan. Yang kelima, saturated vapor ya pada saat masuk kompresor dan saturated liquid ya pada saat meninggalkan kondenser. Dengan cara yang sama kita ambil datanya. Nah, hanya saja tadi beda temperatur ya, minus 10 derajat. Jadi di sini sama datanya minus 10 derajat Celcius. Jadi kalau ditampil tidak ada, jadi kita interpolasi dari minus 8 dan minus 12. Kita dapatkan di sini untuk Hg dan Sg-nya ya. Hg dan Sg-nya untuk H1 ya, ini nilainya. Kemudian di 2S juga sama, diketahui tekanannya 9 bar ya. Kondisi superheat kita pakai tabel A12 ya, dengan cara sama seperti contoh soal yang sebelumnya ya, ke interpolasi ya, coba interpolasi kita dapatkan A2S. H3 ini pada tekanan 9 bar ya, tekanan 9 bar ya gitu. Nah, ini kalau tadi kita dapatkan data itu S1 sama dengan S2S ya. Di sini nilainya 0,9253 itu berada di sini ya, antara temperatur 40 dan 50 ya. Tekanannya 9 bar, jadi kita pakai yang bukan di sini ya, tapi pakai yang 9 bar saja ya. Jadi interpolasinya lebih sederhana daripada yang contoh soal yang pertama gitu ya. Jadi kita ambil datanya di sini ya, datanya di antara 40 dan 50 pada tekanan 9 bar. Jadi yang alat
8 bar ini tidak kita pakai. Seperti itu. Nah, kita dapatkan di sini H-nya dan S-nya itu ini sudah diketahui ya. Jadi S-nya 092, 0.92, 0.9253 ya, 0.9566. Kemudian H-nya 271.25, kemudian H yang dicari dan yang batas bawahnya 282.3. Ya, jadi seperti itu. Ya, data semua diketahui, kita bisa mencari berapa kerja kompresor, ya, kapasitas refrigerasi dan COP-nya. Nah, di sini yang menarik adalah atau yang membedakan dengan contoh pertama, COP ketika ada perbedaan temperatur dengan temperatur lingkungan refrigerannya, maka hasil COP-nya itu ternyata lebih rendah. Jadi kalau di sini ideal itu 924 ya, 924 COP-nya. Kalau di sini turun menjadi 4,57. Jadi di sini pengaruh daripada perbedaan dengan temperatur lingkungan itu menyebabkan kapasitas refrigerasinya kita lihat 3,23 ya, di sini kapasitas refrigerasi 367. Jadi di sini turun ya, kemudian COP-nya juga turun. Oke, itu mungkin contoh 2 ya yang bisa kita jelaskan. Kemudian ada contoh yang ketiga, ini pada siklus refrigerasi untuk Brighton ya, siklus ideal refrigerasi Brighton. Jadi di sini data yang diketahui adalah tekanan saat masuk kompresor 1 bar, temperatur 270 Kelvin ya. Jadi ini. Jadi kalau Brighton seperti biasanya untuk TS diagram seperti ini, 1, 2S, 3 dan 4S ya. Di sini ya. Kemudian laju aliran volume AV-nya ya. AV-nya 1,4 meter kubik per sekon. Laju aliran volume. Kemudian jika rasio kompresor 3, berarti pada saat masuk kompresor 1 bar, kalau rasionya 3 berarti saat keluar kompresor itu 3 kali saat masuk ya. Kalau di sini 1 bar berarti ini 3 bar. Kalau di sini 2 bar ini 6 bar gitu ya. Jadi di sini rasio kompresinya 3, berarti saat keluar ini 3 bar. Nah, selanjutnya ini akan ya dicari kerja bersih ya untuk yang A, kemudian kapasitas refrigerasi dan COP-nya sama bersama dengan contoh yang sebelumnya. Cuman di sini Brighton. Nah, refrigeran di sini ini adalah udara sebagai gas ideal ya. Nah, asumsinya juga hampir sama ya. Komponen siklus itu steady state disimbolkan dengan garis putus-putus ya, sama seperti ini. Kompresornya itu sender. Ya. Kemudian turbin kompresor itu isentropik. Jadi entropinya sama. Kalau tadi di sini ada peningkatan entropi pada saat katup ekspansi ya. Di contoh soal sebelumnya. Kalau di sini isentropik. Nah, di 1, 2S dan 3, 4 ini isentropik proses. Kemudian tidak ada pressure drop seperti halnya yang sebelumnya ya. Di sini
tidak ada penurunan tekanan. Kemudian energi kinetik potensial diabaikan sama ya. Kemudian fluida kerjanya adalah udara sebagai gas ideal. Nah, untuk menyelesaikannya kita tetap ya buat diagram prosesnya ya. Untuk alat-alatnya kita gambarkan, kemudian arah prosesnya kita gambarkan, kemudian kita tuangkan dalam TS diagramnya, tingkat keadaan masing-masing kita tulis ya. Kemudian baru kita mencari propertiesnya ya, entalpinya berapa. Nah, di satu ini diketahui temperatur 270 Kelvin ya. Nah, ya. Jadi temperatur diketahui, tekanan diketahui, maka kita bisa mencari berapa H-nya ya. Berapa H-nya itu ya. Jadi dari tabel A22, tabel udara. Ini 270, kita bisa mencari H-nya. Kemudian tekanan yang diredusir kita juga bisa dapatkan ya. Nah, ini tabel A22 ini ada dua. Temperatur sebelah kiri ini ya, jadi ada dua kolom. Ini 200 sampai dan seterusnya. Nah, di sini ini beda. Jadi ada dua properties di sini. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Jadi bukan ini dalam suatu properties, cuman ini ada dua temperatur yang berbeda. Misalnya 270 di sini gimana? Itu ya. Jadi kita dapatkan propertiesnya H1, kemudian PR1. Kemudian untuk mencari PR2, kita gunakan persamaan gas ideal ya. Jadi perbandingan PR2 per P2 sama dengan PR1 per P1 atau PR2 sama dengan P2 per P1 kali PR1. P2 per P1 ini dari rasio kompresi. Tadi sudah diketahui di soal adalah 3. PR1 dari tabel A22 kita dapatkan, sehingga PR2 kita bisa cari. Selanjutnya H2S itu bisa kita cari ya dari PR2 2877 ya. Jadi dengan interpolasi kita bisa dapatkan H2S nya ya, sekian ya. Jadi dari Prandtl ya, Prandtl-nya 2.877 ya. Mohon maaf di sini tidak tampilkan. Ya. Kita lihat tadi tabelnya A22 ya. A22 ya. Oke, kita tambahkan saja ya, biar tidak bingung. Ya. Ya, ini ya. Tadi diketahui di sini adalah ya, Prandtl-nya 2877 ya. Ya,
kita ambil data di sini berarti ya 2877. Nah, kita ambil, kita masukkan di sini biar jelas ya. Ya, ya kalau kita lihat di sini 2877 itu di sini ya, di antara temperatur 360 dan 370 ya. Nah, maka kita dengan cara interpolasi kita bisa dapatkan data ini ya, tadi dari Prandtl 2877 itu di sini ya. Jadi P2S sama dengan 2,77 ya. Nah, di sini ya. Ya, jadi kita dapatkan kurang lebih 370 nanti ya. Nah, gini kita lihatin biar jelas ya. Jadi dari data Prandtl ya di sini. Jadi nanti nilai daripada entalpinya nanti akan di sini. Jadi antara 360 dan 377 ya. Nah, di sini kita dapatkan 370,1 ya. Nah, di sini di antara ini. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini diketahui, kemudian PR4 juga sama ya dengan interpolasi. P3 kita dapatkan dulu. Nah, di sini tingkat keadaan 3 itu temperatur diketahui, tekanan diketahui ya, 3 bar. Ya. Jadi dari temperatur 300 Kelvin, A22 kita bisa mencari H-nya ya. H-nya. Kemudian Prandtl-nya ya. Jadi indikasinya di sini adalah temperatur ya. Ya. Kemudian dari perbandingan tekanan gas ideal ini ya, PR4 per P4 sama dengan PR3 per P3 ya, kita bisa mencari PR4 kita dapat sekali lagi dengan cara interpolasi ya, 0,462 itu ya kira-kira di sini. Jadi
ya 0,462 di sini ya. Jadi kalau entalpinya kira-kira sebelah sini, karena 209 sama 219 kita lihat. Nah di sini kita lihat ya, ketemu 219 ya. Nah itu kita dapatkan, sehingga dari rumus yang sudah ada kita dapatkan kerja siklus ya, jadi kerja kompresor dikurangi kerja turbin ya. Nah, beda dengan turbin gas. Kalau turbin gas kan ya turbin kurangi kompresor, kalau di sini kerja kompresor kurangi kerja turbin pada sistem refrigerasi. Kemudian tadi di soal diketahui AV-nya ya, laju aliran volume, maka dengan rumus M dot sama dengan AV per V ya, V di sini adalah volume spesifik ya, volume spesifik. Dengan rumus ini kita bisa mengetahui dari R, tetapan gas universal ya, 8.314 ya. Ya, tetapan Planck. Kemudian dibagi M ya, berat molekul daripada udara 28.97 ya. Ya, kalikan T1 per T1 ya. Ya. T1 diketahui ya. P1 juga diketahui. Ini 10,5, 10,3 ini adalah hanya konversi satuan saja ya. Konversi satuan saja. Jadi M dot bisa kita ketahui, maka kerja siklus bisa diketahui ya. M dotnya itu didapat dari AV tadi. Nah, kerja siklus diketahui, I in diketahui dari M dot H1 min 41 ya, M dotnya sama. Dalam satu siklus sama ya. COP-nya dari I in yang sudah dihitung ya, dan kerja siklus yang sudah dihitung. COP-nya 2.72. Jadi kalau kita bandingkan dengan COP kompresi uap, untuk di siklus Brighton di sini COP-nya lebih rendah, gitu ya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan 14 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.